Hadirin sesepuh, para orang tua dari macam-macam daerah, para penanggung jawab, orang-orang ahli korban yang telah bergerak dan digerakkan oleh Allah sehingga bisa hadir di tempat yang barokah ini, kumpul dengan guru-guru kita yang mulia yang selalu kita rindukan, kita cintai, kita patuhi nasihat-nasihatnya. Dengan begitu akan nambah semangat kita dalam bekerja yang begitu mulia yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Agung, Nabi Rahmah, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah hadirkan kita di tempat ini, dan kita mesti pahami bahwa orang yang Allah hadirkan di sini bukan orang sembarangan, orang yang dipilih Allah di akhir zaman untuk bisa melanjutkan kerja baginda Nabi Agung Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala zat yang sebenarnya tidak menjatuhkan kita untuk memberikan hidayah, untuk menjalankan kerja-kerja dakwah, menjalankan urusan-urusan yang ada di langit, di bumi, di tempat yang tersembunyi atau yang zahir. Hakikatnya Allah sebenarnya tidak membutuhkan makhluk termasuk kita. Tapi ketika Allah memilih makhluk untuk dijadikan wasilah supaya makhluk yang lain ingat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah makhluk yang menjadi wasilah ingatnya makhluk yang lain kepada Allah ini pertanda ada kebaikan dalam dirinya yang Allah gunakan untuk menjadi asbab yang lain ingat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, hanya mulia kita dipilih Allah dari macam-macam daerah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan semua pengorbanan Bapak diterima sama Allah SWT. Dan satu perkara yang kita mesti ingat, kita hadir di sini juga semata-mata karena peran penting istri kita. Coba direnungkan, kalau kita tadi mau berangkat dari kampung kita, istri tidak kasih atau dia diam, pasti ada yang sebagai besar tidak jadi berangkat di sini. Dan bisa jadi yang datang berangkat di sini ada bagian haknya istri kita yang dipakai. Harusnya dia dinafkahi, tapi karena dia paham perkara kerja atas yang mulia ini, maka dikorbankan haknya untuk berangkatkan kita ke tempat ini. Maka jangan lupa juga doakan istri kita di rumah ini. Hadirin yang mulia, kita akan belajar bermuzakarah tentang kerja atas 4 pilar dakwah yang sangat penting untuk digarap. Prinsip pertama hanya mulia, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kembali kita kepada Allah SWT. Saya ini tidak mampu buat apa-apa. Jangankan berhidayah kepada wanita-wanita mahram saya, jangankan berikan hidayah kepada wanita seluruh alam, kepada pemuda-pemuda, pelajar-pelajar seluruh alam, kepada orang-orang khawas di negeri kita, instansi-instansi, jangankan kepada mereka semua, kepada kita pun kalau tidak ditolong Allah kita tidak mampu. Ini prinsip pertama ya, bagaimana supaya kita jadi asbab hidayah kepada orang lain, maka diri kita dulu yang senantiasa berusaha. Qad aflaha man tazakka, ada usaha untuk menjadi orang baik yang dekat dengan Allah meskipun buruk-buruk baik. Nah, yang beruntung itu dalam firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sedang berusaha mensucikan diri. Maka ini prinsip pertama, apa-apa serahkan semua kepada Allah. Apapun kerja kita di Makomi, di Tikuri, di bagian manapun kita tawajuh, di subah manapun kita tawajuh, senantiasa takluk kita kepada Allah itu nomor 1. Kalau kita punya kawan, kita mesti ingat salah satu petuah daripada dawuh daripada orang tua kita, Masya Allah, orang tua kita yang mulia Kiai Romo Zairul Abdullah rahimahullah ta'ala.
Beliau katakan, kalau kita lihat kawan, maka kita mesti ingat sama Allah. Kawan ini pun tidak bisa manfaat kepada kita tanpa izin Allah SWT. Kita lihat orang awas, instansi, kita lihat istri kita, anak-anak muda yang punya potensi, yang tidak punya potensi, kita ingat sama Allah. Ya Allah, mereka ini kalau paham agama akan kuat ya Allah. Kita lihat pun musuh kita, musuh di luar rumah, musuh dalam rumah, musuh dalam selimut, musuh manapun kita ingat ini musuh tidak bisa kasih madarat tanpa izin Allah SWT. Jadi apa-apa hanya punya prinsip pertama, la ilaha illallah. Yang kedua Hadraji Muhammad Barakatuh yang mengutip dalam al-Fujurnya Hadraji 3 Hadraji yang sebelumnya, beliau katakan bahwa kerja ini adalah qabuliah. Tadi orang tua kita sudah di tafsir bayang tadi itu bagus sekali beliau sampaikan. Kerja dalam Islam bukan hukuman, bukan pengaturan-pengaturan, bukan sistem-sistem, tapi qabuliah. Kalau ada qabuliah dalam kerja kita, yang kerja ini tidak memerlukan dia harus profesor, harus doktor, harus orang yang tinggi ilmunya, orang yang tidak perlu, tetapi orang yang qabuliah yang Allah selamatkan. Bagaimana supaya kerja-kerja kita tidak ada qabuliah, ada makbul di sisi Allah SWT? Contoh tempat kita ini, tempat guru-guru kita ini jauh dari pusat pemerintahan, jauh dari pusat ibu kota, jauh dari pusat provinsi, jauh dari pusat kota terdekat pun jauh. Tapi kenapa kita ini rindu ingin selalu datang ke sini? Dan Allah pilih tempat ini barokah luar biasa. Kenapa? Ada qabuliah di sini. Masa kita sering mengatakan ini tempat masjid kami ini kecil, Bangla Wali Masjid di Zauddin. Tapi kenapa sungguhnya datang di sini? Di sini ada qabuliah. Makanya yang pertama-tama kita mesti pikirkan dalam setiap kerja kita itu, apakah kerja kita itu ada qabuliah atau tidak. Nah, qabuliah ini yang syaratnya apa? Syaratnya kita suhbah dengan orang-orang tua kita, senantiasa suhbah dengan mereka. Guru-guru kita di Lemburu, para masing-masing kita di Lemburu, orang-orang yang telah habis waktunya, banyak waktu yang mereka untuk agama, harta diri mereka telah habis untuk agama. Juga di Nizamuddin. Suhbah yang kedua adalah suhbah dan muhabbah. Yang kedua adalah mengikuti dengan tertib yang mereka sampaikan kepada kita. Bukan mereka bikin, mereka sampaikan kepada kita. Karena tertib asal daripada dakwah ini adalah kehidupan bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Mereka cuma menyampaikan saja, digali oleh para alim ulama masing-masing kita yang alim dalam ayat sahabat, kemudian disari dalam perjuangan, disari patikan dengan penyoman, pengorbanan, mujahadah, sehingga Allah sudah berikan kepada mereka itu ilham untuk tertib kerja dakwah ini. Ada makuliat, ada kuliah, dan prinsip juga yang mulia. Kita mesti tahu, kita hadir di sini di markas Indor Temboro dengan guru kita. Semenjak dulu tidak ada perubahan asas daripada kerja tertib di zaman ini. Cuman guru-guru kita di sini itu menyempurnakan, meluruskan yang agak bengkok-bengkok, diluruskan sedikit. Tapi tertib asal makbuliyat, qabuliat, tertib dakwah di zaman itu sudah digerham oleh guru-guru kita. Makanya yang mulia, kita satu-satu semoga Allah SWT pahamkan kepada kita berbicara juga teman-teman semua, apa yang tidak tersampaikan Allah akan sampaikan ke hati-hati tuan-tuan. Hanya mulia kerja atas pastoral pertama kita bahas, kerja atas wanita-wanita menjadi mahram kita. Hanya mulia dan kerja atas wanita-wanita seluruh alam. Dasarnya firman Allah, sabda Nabi SAW, kisah-kisah sahabat. Dasar pertamanya bagaimana Nabi mentarbiyat wanita-wanita, pentingnya wanita-wanita untuk ditarbiyat dalam Islam. Salah satu daripada dalil yang paling kuat itu wafatnya baginda Nabi Agung
Nabi Muhammad SAW dalam wafat beliau, sakratul maut beliau terakhir, kehidupan beliau di napas-napas terakhir yang beliau risaukan, ummati ummati as-salah as-salah an-nisa an-nisa, umatku umatku, salat salat, wanita wanita. Ini sudah menggambarkan, tampak kita sudah lebih jauh dalil-dalil yang pasti banyak bagaimana pentingnya wanita diperhatikan. Wanita itu diperhatikan. Satu wanita soleha itu lebih utama doanya di sisi Allah daripada 70 wali laki-laki abdal. Wali-wali abdal, wali-wali abdal. Wali abdal ini kalau pemerintahan mungkin ada wali kutubnya presiden, ini menteri-menterinya 70 wali-wali abdal. Satu doa wanita soleha. Satu wanita buruk lebih buruk daripada 4.000 laki-laki terburuk di dunia. Coba kepentingannya dasar. Kemudian maksud dan tujuan kita buat kerja atas wanita-wanita kita supaya mereka menjadi wanita-wanita soleh yang membantu kerja daripada rijal-rijal. Mana mustaqim dalam barakatuh, beliau katakan kalau Allah menghendaki di satu negeri hidup dakwah nubuwah yang menjadi asal datangnya rahmat Allah di tempat itu, Allah akan pilih satu rijal buat kerja dakwah, satu orang saja yang sungguh-sungguh. Tetapi jungkir balik laki-laki ini buat kerja di satu tempat, kalau tidak didampingi oleh wanita-wanita sebagai pendamping kerja di tempat itu, maka hidayah hanya sampai di depan pintu rumah-rumah orang di kampung itu. Jangankan bisa berharap kepada orang kampung lain, masyarakatnya bisa jadi ahli keluarga sendiri tidak dapat hidayah. Dan ini sebetulnya kalau mengandalkan kesalahan kita, kira-kira mana lebih soleh daripada salah satu Nabiullah Azmi, Nabiullah Nuh alaihissalam, bapak kita yang kedua itu. Mana lebih soleh daripada beliau? Lebih kuat wiridnya, lebih kuat ilmunya, lebih kuat waroknya, mana lebih kuat? Tetapi ketika istrinya tidak terlibat, anaknya tidak dapat hidayah. Prinsipnya harus ada yang mulia. Kemudian yang berikutnya, maksud kerja jadikan kita soleha. Wanita itu punya ciri-ciri, punya karakter. Nah karakter ini yang mulia. Kalau kurang sama, maka kekurangan dalam istri kita akan bermasalah sama kita. Tapi kalau dia terwujud dalam diri istri, meskipun sedikit demi sedikit, maka istri kita itu akan masuk kriteria wanita soleha. Masuk. Waktu bayar maghrib, salah satu guru muda kita, Gus Yusuf Habibullah, beliau katakan itu, wanita-wanita pentingnya luar biasa. Wanita ketika dia memutuskan satu perkara, dia sampaikan itu. Kita datang ke sini ditulis 4 bulan niat. Sudah niat 4 bulan, tiba-tiba dapat SMS di pertengahan musyawarah, dapat SMS. 40 hari saja, jangan 4 bulan. Nggak jadi. Betul itu kekuatannya wanita ini, potensinya wanita ini. Nah karakter yang kita harapkan wujud dalam diri mereka itu macam dia. Yang pertama ada karakter da'iyah, sebenarnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Apa itu da'iyah? Da'iyah itu kata Bayi Mustaq dan Kadu, beliau katakan da'iyah itu wanita sama seperti kita, sama seperti wanita dulu, punya keinginan juga mereka, tapi mereka korbankan haknya, keinginannya, kesenangannya sebagai istri yang harus didampingi, harus dinafkahi, harus diayomi. Mereka korbankan demi suaminya itu menyambut takasa-takasa. Itu da'iyah. Haknya tidak dituntut, bahkan haknya, bahkan miliknya pun diberikan. Sayyidatul Kubra radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, contohnya bagaimana beliau dikatakan wanita terkaya di Quraisy, habis seluruh hartanya menjelang wafatnya, pakaian yang beliau pakai pakaian dari kain pusat yang bertambal 9, satu tambalannya itu dari kulit. Mendampingi kekasihnya, suaminya yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, habis. Tapi di akhir hayat dapat salam daripada Allah SWT. Bukan cuma tidak menuntut hak, tapi haknya dikorbankan untuk adanya mulia. Kemudian ketika Nabi SAW ke Mekah,
Masih kita cerita, Futuh Mekah, Nabi SAW tidak langsung ke Masjidil Haram. Nabi langsung datang ke makamnya istri tercinta Sayyidah Fatimah, Khadijatul Kubra, mengambil bendera kemenangan Futuh Mekah. Nabi langsung menancapkan di atas makamnya istri tercinta. Seakan-akan kata Masih, Nabi SAW bersabda, seakan-akan Nabi bersabda, wahai istriku, asbab pengorbanan engkaulah bendera ini tertancap di kota Mekah. Ini daiyah. Bapak datang ke sini ini karena ada sifat daiyah sedikit kita lebih sedikit. B, kenapa tidak berangkat Mas Tempur? Kurang B, tanpa kerja kurang, tunggu sebentar. Masuk ke rumah, bawa dia gelang. Ini jual pakai ini. Kamu gimana? Kau saya, bikin saya. Yang penting bapak itu borok, sungguh-sungguh ada musyawarah, ikut sungguh-sungguh. Jangan main ke pasar, main ke sana kemari, jangan kopi-kopi. Karena itu amanat, setiap detik yang istri kita berikan kepada kita, setiap rupiah itu amanat. Dia sudah korbankan haknya, jangan sampai kita sisakan. Siap insya Allah.